Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kembali lagi di pembelajaran kimia secara online. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang kesetimbangan larutan. Kita langsung masuk ke bagian yang pertama mengenai kelarutan. Kelarutan atau bahasa Inggrisnya solubility itu menyatakan jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut di dalam suatu pelarut. Nah, kalau garam yang mudah larut di dalam suatu pelarut itu nggak punya nilai kelarutan, contohnya garam NaCl. Sedangkan kelarutan ini hanya dimiliki oleh garam dan basa yang sukar larut ya. Garam dan basa yang sukar larut. Kemudian yang berikutnya, jika suatu garam atau basa sukar larut dilarutkan dalam suatu pelarut, kemungkinan akan terbentuk 3 kondisi. Yang pertama bisa jadi belum jenuh, yaitu saat konsentrasi garam belum melampaui kelarutannya, sehingga garam masih bisa larut. Kemudian yang kedua, tepat jenuh, yaitu saat konsentrasi garam sama dengan kelarutannya sehingga garam tepat mengendap. Jadi kalau ditambahin lagi sedikit lagi aja udah mengendap, berarti udah tepat jenuh larutannya. Kemudian yang ketiga ada kondisi lewat jenuh, yaitu saat konsentrasi garam melampaui kelarutannya sehingga garam yang mengendap lebih banyak daripada yang larut. Nah, kalau secara matematis, kelarutan itu dirumuskan dengan S sama dengan mol per volume dalam satuan liter. Atau boleh juga S sama dengan massa dibagi MR dikali 1000 per mili. Jadi rumus S ini mirip banget dengan nilai konsentrasi. Konsentrasi juga rumusnya mol dibagi volume kan dalam satuan liter gitu. Atau boleh juga M sama dengan GR per MR kali 1000 per mili. Jadi kelarutan itu mirip kayak konsentrasi ya. S-nya simbol kelarutan ya, kelarutan atau solubility, GR-nya massa dalam satuan gram, kemudian MR-nya massa molekul, ml-nya volume dalam satuan mililiter. Oke, kita ke contoh ya. Hitung kelarutan 0,35 gram BAF2 yang dilarutkan dalam 500 ml air. Oke, kita pakai rumus yang pertama atau yang kedua nih? Yang pertama S sama dengan mol dibagi volume dalam satuan liter. Tapi kan belum ada molnya, maka pakai yang kedua, GR per MR dikali 1000 per mili ya. Oke, jadi gimana? Masanya 0,35, kita ubah jadi bilangan berpangkat ya, 35 kali 10 pangkat min 2 per 175 kali 1000, volumenya 500 mili. 1000 dibagi 502 ya. Terus berapa nih? 35 dibagi 175 itu 2 kali 10 pangkat min 1. Jadi nilai S-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 ya, mol per liter. Ya, bisa ya, insya Allah bisa. Kemudian yang berikutnya, yang kedua ada istilah tetapan hasil kali kelarutan atau simbolnya KSP atau disebut dengan konstanta solubility produk. Nah, itu apa maksudnya? Jadi kalau suatu garam mengalami kondisi tepat jenuh, garam tersebut di dalam larutan tuh membentuk reaksi kesetimbangan. Misal ada larutan jenuh, terdapat reaksi kesetimbangan AgCl solid, reaksi bolak-balik menjadi Ag plus aquos ditambah Cl min aquos. Nah, apakah pasti solid? Pasti, karena ini berhubungan dengan garam dan basa sukar larut. Jadi di sini yang sebelah kiri yang sebelum tanda panah fasa zatnya pasti S karena sukar larut gitu ya. Tapi kalau dia dilarutkan ya sedikit ada yang berubah jadi ion. Jadi nanti ion mah fasa zatnya aquos gitu ya. Lalu gimana menuliskan ungkapan K-nya? Nah, ingat-ingat kalau misalkan ungkapan K itu rumusannya sama dengan konsentrasi produk alias zat yang di sebelah kanan pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien. Lalu ingat-ingat lagi kalau fasa zat yang bisa terlibat K nih, fasa zat yang ditulis pada K ya,
Hanya yang apa? Hanya yang gas dan aqueous ya. Lalu gimana Bu kalau ada solid dan liquid? Kalau solid dan liquid anggap aja sama dengan satu. Oke? Maka ungkapan K untuk reaksi ini AgCl reaksi bolak-balik jadi Ag plus Cl min cukup konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Cl min dibagi 1, jadi satunya nggak usah ditulis. Kenapa 1? Ini lihat AgCl fasa zatnya adalah solid, jadi nggak perlu ditulis. Jadi dapat deh ya nilai K-nya ini konsentrasi Ag plus kali konsentrasi Cl min. Ini dia yang disebut sebagai tetapan hasil kali kelarutan gitu ya ungkapannya. Nanti kita hubungkan dengan angkanya jadi suatu angka gitu ya. Oke deh, yang berikutnya. Jika ada senyawa ion AmBn di dalam air menghasilkan reaksi kesetimbangan AmBn solid, reaksi bolak-balik jadi MAn plus aqueous ditambah NBm min aqueous, maka hasil kali kelarutannya dinyatakan dengan rumus. Nah ini KSP AmBn nya sama dengan konsentrasi An plus pangkat M dikali konsentrasi Bm min pangkat N. Jadi kuncinya harus bisa mengionisasikan. Nah ini dia contoh menuliskan rumus KSP untuk beberapa senyawa. Yang pertama ada AgBr. Karena di sini dia bilang tulis rumus KSP, berarti dia adalah garam sukar larut. Jadi fasa zatnya solid. AgBr direaksikan, reaksi bolak-balik menjadi Ag plus tambah Br minus ya, Br minus. Oke, maka rumusan KSP untuk AgBr sama dengan gimana? Konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Br minus. Dah beres. Oke, saya insya Allah. Kemudian yang kedua ada PbI2 ya, solid, reaksi bolak-balik menjadi Pb2 plus ditambah 2I min ya, aqueous. Tadi gimana polanya, ingat-ingat, jangan lupa. AmBn jadi ke depan ini M-nya. M-nya tulis di depan M, terus An plus ditambah N B M min. Nah gitu, kebalikan. Nah jadi gimana tuh, lihat Pb nya jadi 2 plus, Pb nya 1 buah, muatannya 2 plus, I nya ada 2 buah, muatannya sebanyak Pb, jadi 2I min gitu ya. Itu polanya, ingat-ingat. Oke deh, maka rumusan KSP untuk PbI2 sama dengan konsentrasi Pb2 plus dikali konsentrasi I min pangkat 2. Ingat-ingat, pangkat koefisien reaksi. Tulis di situ ya. Oke, bisa ya insya Allah. Diperbaiki dulu. Tadi agak kecoret. Nah, gitu ya. Lanjut yang berikutnya. KSP untuk AlOH 3 kali. Yuk ionisasi dulu. AlOH 3 kali diionisasi menjadi Al3 plus ditambah 3OH minus ya. 3OH min. Maka kalau dibuat rumusan KSP untuk AlOH 3 kali sama dengan konsentrasi Al3 plus pangkat 1, kan ini koefisiennya 1, dikali konsentrasi OH minus pangkat 3 gitu ya. Oke, yang berikutnya tuliskan KSP untuk Al2S3. Kita ionisasi dulu menjadi apa? 2 Al3 plus ditambah
3S2- ya. Ini kalau kalian bingung ionisasi ini nanti bakalan agak susah di KSP-nya. Jadi harus bisa dulu ngionisasinya. Oke, maka rumusan KSP-nya sama dengan apa? Konsentrasi Al3 plus pangkat 2 dikali konsentrasi S2- pangkat 3. Dah beres ya, insya Allah bisa. Lalu yang berikutnya, nah kita lihat yang ketiga ada hubungan kelarutan dengan tetapan hasil kali kelarutan. Jika kelarutan zatnya dimisalkan sebesar X, maka hubungan KSP dengan S dari zat berikut adalah gimana? Yang pertama ada AgBr. AgBr solid, reaksi bolak-balik menjadi Ag plus aquos ditambah Br minus aquos. Tadi kita udah coba bikinkan rumusan KSP untuk AgBr sama dengan konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Br minus. Katanya kalau kelarutan zatnya dimisalkan S, ini juga kan ini koefisiennya 1, ini 1, ini 1, sebanding dong. Kalau yang ini S, berarti yang ini juga, sebentar, karena ini juga koefisiennya 1, ya udah ini juga sama dengan S, ini juga sama dengan S. Maka kalau kita masukkan nih ke dalam sini, berarti KSP untuk AgBr itu sama dengan S kuadrat. Oke? Ya, gitu hubungannya. Lalu yang kedua, kalau ini sebesar S, ini S, di sini bukan S. Kenapa? Dia mah koefisiennya 2, maka di sini 2S. Maka KSP dari PBI2, tadi kan kita udah buat tuh, konsentrasi PB2 plus dikali konsentrasi I min pangkat 2, masukkan yang PB2 plusnya S, yang I minnya 2S pangkat 2, maka KSP untuk PBI2 itu senilai dengan 4S pangkat 3 ya. 2S kuadrat itu 4S pangkat 2 dikali 1S berarti 4S pangkat 3 gitu. Oke. Nah, sambil diamatin lihat. Kalau ini kan ada satu ion Ag plus, ada satu ion Br min. Jadi setiap garam atau basa yang diionisasi menjadi 2 ion, rumus KSP 2 ion itu pasti S kuadrat. Oke, ingat-ingat. Terus yang kedua, kalau PB2 plus ditambah 2 I min, jumlah ion PB2 plusnya 1 buah, jumlah ion I minnya itu kan 2 buah. Maka ini jumlah ion secara keseluruhannya ada berapa? Ada 3 ion. Jadi KSP buat 3 ion pasti 4S pangkat 3. Lihat. Kalau 2 ion itu S kuadrat, kalau 3 ion itu 4S pangkat 3. Itu diingat-ingat. Nanti kita bikin lagi kesimpulannya dari yang berikutnya ada AlOH 3 kali. Kalau diionisasi menjadi Al3 plus 3 OH min. Kalau di sini kelarutannya sebesar S, maka ini S, tapi yang ini 3S karena dia koefisiennya 3. Maka rumusan KSP untuk AlOH 3 kali sama dengan konsentrasi Al3 plus dikali konsentrasi OH minus pangkat 3 ya. Nah, lalu gimana? Yang ini S, yang ini 3S pangkat 3. Yuk 3 dipangkatin 3 berapa? Bukan 9 tapi 27S pangkat 3. Jadi 27S pangkat 4. Jadi KSP AlOH 3 kali itu sama dengan 27S pangkat 4. Kemudian yang berikutnya ada Al2S3. Kalau diionisasi menjadi 2Al3 plus ditambah 3S2 min. Kalau kelarutan Al2S3 nya sebesar S, maka Al3 plus yang 2 buah itu berarti 2S ya, sesuai koefisiennya. Maka untuk S2 min yang koefisiennya 3 itu 3S. Maka rumusan KSP untuk Al2S3 sama dengan konsentrasi Al3 plus pangkat 2 dikali konsentrasi S2 min pangkat 3 ya. Oke, maka 2S kuadrat dikali 3S pangkat 3, 4S kuadrat dikali 27S pangkat 3.
maka KSP-nya sebesar 108 S pangkat 5 ya. Oke. Jadi kesimpulannya dari nomor 3 dan 4 ini, kalau KSP untuk, nah ini berapa ion? Al3 plusnya 1 ion, OH minusnya 3 ion. Jadi kalau KSP untuk 4 ion itu sebesar 27 S pangkat 4. Kalau yang Al2S3 kan jadi 2 Al3 plus dan 3 S2 min. Berarti total ionnya tuh ada 5 ya. KSP untuk 5 ion itu senilai 108 S pangkat 5. Jadi pangkatnya itu menyiratkan jumlah ionnya. Tadi coba kita rangkum. KSP 2 ion itu berapa tadi? S kuadrat. Kalau KSP 3 ion itu 4S pangkat 3. Jadi pangkatnya itu menyiratkan jumlah ionnya. Gitu ya. Nanti ini kepake. Nanti Ibu kasih contoh kepakainya saat kapan. Yuk, gitu. Ini boleh dicatat ya karena ini juga penting. Terus yang berikutnya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Pada suhu tertentu 0,35 gram BAF2 yang dilarutkan dalam 1000 ml air murni membentuk larutan jenuh. Hasil kali kelarutan BAF2 pada suhu tersebut sebesar titik-titik. Lihat, cermati baik-baik. Yang ditanya bukan kelarutan, tapi hasil kali kelarutan. Berarti yang ditanyain adalah KSP-nya. Tapi kan KSP butuh S. Ya udah, berarti kita mencari dulu nilai S-nya. S sama dengan gimana? Gram per mr dikali 1000 per mili. Oke. 0,35 kali 10 pangkat min 2 dibagi 175 kali 1000 per 1000 mili. 1000 bagi 1000 1, maka S-nya sama dengan ini sama ini, jadi 2 kali 10 pangkat min 1. Jadi S-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Kemudian yang berikutnya, yuk kita ionisasi BAF2. Jika diionisasi menjadi apa? Ba2 plus ditambah 2F min gitu. Sebenarnya dari sini udah kelihatan, oh iya berarti ini ada 3 ion. Berarti langsung aja pakai 4S pangkat 3. Boleh. Kalau kalian udah ngeh ya udah langsung aja pakai 4S pangkat 3, langsung dimasukin S-nya. Tapi kalau belum ngeh ya udah kita coba dulu dari sini S, ini 2S. Maka KSP untuk BAF2 sama dengan konsentrasi Ba2 plus dikali konsentrasi F min pangkat 2. Berarti ini S, ini 2S pangkat 2, maka 4S pangkat 3 kan sama, tinggal disubstitusikan. S-nya ganti menjadi 2 kali 10 pangkat min 3 dipangkatkan 3. Yuk, 4 dikali 2 pangkat 3, 8. 10 pangkat min 3 dipangkatkan 3, berapa tuh? Min 9. Ingat-ingat, kalau pangkat dipangkatin, itu jadi kali. Ya, oke, jadi berapa tuh? 32 kali 10 pangkat min 9. Atau kalau dijadikan 3,2 kali 10 pangkat min berapa nih? Berarti 3,2 kali 10 pangkat min 8 ya. Oke. Jadi jawabannya adalah yang C. Gimana? Bisa kira-kira? Mudah-mudahan ya. Kemudian yang berikutnya, jika kelarutan garam Ba3PO4 2 kali sebesar X mol per liter, maka nilai KSP untuk Ba3PO4 2 kali adalah titik-titik. Sebenarnya kalau nggak bisa ngeionisasiin, ya bisa-bisa aja. Caranya tinggal identifikasi aja nih, lihat. Ba-nya ada 3, PO4-nya ada 2. Oh, ini teh berarti 5 ion. Kalau 5 ion teh Bu berarti 108 S pangkat 5. Nah, langsung aja tuh Bu masukin S-nya kan X. Ya udah 108 X pangkat 5 yang E jawabannya. Tapi misal, Bu, aku mah nggak percaya kayak gitu. Ya udah boleh, yuk kita coba secara biasa aja. Diionisasi dulu jadi apa? Jadi 3 Ba2 plus ditambah 2 PO4 3 minus, gitu kan? Kalau ini S, di sini 3S, maka di sini 2S. Maka rumusan KSP-nya sama dengan
konsentrasi Ba2 plus dipangkatin koefisien 3 dikali konsentrasi PO4 3 min pangkatin koefisien 2 ya. Yuk 3S pangkat 3 dikali 2S pangkat 2 27S pangkat 3 dikali 4S pangkat 2 108S pangkat 5. S nya diketahui sebesar X, maka diganti deh 108X pangkat 5 gitu ya. Maaf ini aku salah salah milih, tadi kan juga 108X pangkat 5, kok yang dicoretnya malah E, maksudnya D ya. Oke, gitu ya. Jadi mau pakai cara cepet, cara lama sama aja selama kalian ngeh. Jadi maksud ibu ini yang bawah itu kan cara lambat, tapi kalau kalian ngeh jumlah ion teh gimana bu cara nyarinya? Misal gini, ada AgCl, udah lihat Ag nya 1, Cl nya 1, oh iya ini 2 ion gitu. Terus misalkan tadi ada apa? PbI2, oke, oh iya Pb nya 1, I nya 2, ya udah ini 3 ion gitu loh. Terus ada misalkan apa lagi tadi? AlOH3 kali Al nya 1, OH nya 3, oh iya ini 4 ion gitu. Terus tadi nih ada Ba3 PO4 2 kali, oh iya berarti kan ini tuh pasti satu kesatuan nih, si Ba nya 3 biji, PO4 nya 2 biji, 3 tambah 2, oh iya berarti ini tuh 5 ion gitu. Jadi kalau belum bisa ngionisasi ya nggak apa-apa, yang penting itu teh yang mana yang satu kesatuan yang mana yang bukan. Maksudnya satu kesatuan kayak gini, OH jangan dihitung Al1, OH nya O nya 1, H nya 1, terus ada 3, jadi gini maksudnya OH nya satu kesatuan ada 3 buah, Al nya ada 1 jadi 4. Nih PO4 nya tuh satu kesatuan ada 2, Ba nya ada 3, jadi totalnya ada 5 gitu. Oke. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, senyawa berikut yang kelarutannya dalam air paling kecil adalah titik-titik. Nah ini kepake nih rumusan yang tadi. Nah ingat-ingat, AgCl ada berapa ion? Ada 2 kan? Berarti nanti KSP nya sama dengan S kuadrat. Nah gitu, S kuadratnya teh, nah terus kita cari lagi, bentar dulu yang ini AgBr, oh iya berarti KSP nya S kuadrat. AgSCN, ya KSP nya sama dengan S kuadrat. Ag2 CrO4, Ag nya 2, CrO4 nya 1, berarti KSP nya 3 ion dia, 4S pangkat 3. Terus ini gimana? Ag3 PO4, Ag nya ada 3, PO4 nya ada 1, oh iya berarti 4 ion. Berarti berapa kalau 4 ion tadi? 27S pangkat 4. Terus digimanain bu? Ya udah dicari gini katanya. Yang pertama nih, KSP AgCl itu sama dengan 1,56 kali 10 pangkat min 10. S kuadrat sama dengan 1,56 kali 10 pangkat min 10. Maka S nya sama dengan akar dari 1,56 kali 10 pangkat min 10. Jadi S nya akar 1,56 kali 10 pangkat negatif 5 mol per liter. Bu, kalau ngitungnya kayak gini kelamaan, ya udah. Ibu kasih tipsnya, langsung aja hitung gini loh. Gini. Yang kedua ya, KSP AgBr, kan ini bukan esai. Jadi langsung aja, jangan pusing-pusing. Ini kan S kuadrat sama dengan 7,7 kali 10 pangkat min 13 ya. Nah, berarti gimana tuh? Kan ini S kuadrat, ini min 13. Jadi ini teh nanti jangan dipusingin. Oh iya, ini akar 7,7 kali 10 pangkat min. Langsung aja bagi 2, min 6,5. Tuh gitu. Terus yang C, S kuadrat juga. Bisa nggak dicari nih? S-nya sama dengan, langsung aja bagi 2, akar 1,2 kali 10 pangkat min 6. Itu kan? Terus yang berikutnya. Nah, kalau misalkan 4S pangkat 3, berarti nanti S-nya teh akar pangkat 3. Berarti akar pangkat 3 2,4 kali 10 pangkat min 12 dibagi 3, min 4. Kebayang? Gitu. Terus yang E, ini ada 4 ion.
Jadi gimana? Ya udah, nanti S-nya akar pangkat 4 dari 1,8 kali 10 pangkat min 8 dibagi 4 min 2. Nah, jadi fokusnya kalian, angka depannya sebenarnya nggak penting kalau kata ibu. Fokusnya ke angka ini aja dulu nih, kecuali ada yang kembar angka-angka 10 pangkatnya. 10 pangkat minnya tuh. Nah, fokusnya ke situ. Yang A 10 pangkat min 5, yang B 10 pangkat min 6,5, yang C 10 pangkat min 6, yang D 10 pangkat min 4, yang E 10 pangkat min 2. Dia tanya yang kelarutannya paling kecil, cari yang bilangan pangkat negatifnya tuh paling gede, bener gak? Kan 10 pangkat min 2 mah 0,01, ai 10 pangkat min 6 itu sampai 0,00001, berarti kan lebih kecil, bener gak? Jadi cari yang pangkat negatifnya paling gede. Jadi jawabannya yang B ya, yang 6,5. Kebayang? Kelarutan paling kecil cari ya. Tuh, jadi jawabannya yang ini kan, yang 6,5 kan ya. Gitu. Nah, sedangkan untuk soal ini, jika ditanya senyawa yang memiliki kelarutan dalam air paling besar adalah, maka jawabannya adalah yang E, gitu ya. Jadi nanti bisa aja pertanyaan soalnya ditanya kelarutan yang paling kecil atau kelarutan yang paling besar. Maka kalau yang paling kecil, cari yang pangkat negatifnya paling gede, min 6,5 ya. Kalau cari kelarutan yang paling besar, cari yang pangkat negatifnya tuh paling kecil, gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyain dulu. Jika tidak ada, untuk pembelajaran kimia hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai, ditutup. Semoga semuanya sehat selalu, lancar selalu semua urusannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.